Oh, senang banget di hari yang baru ini kita bersama-sama datang bersyukur, mohonkan doa sambil memuji Tuhan Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Cayo! Ciara! Cayo! Yes, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia. Memenuhi keperluanmu, tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami percaya Tuhan, kesetiaan-Mu lebih dari hidup ini, lebih dari segala-galanya. Kami hidup oleh percaya kepadamu Tuhan, Tuhan yang setia dan tidak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Hore! Senang banget membawakan pujian segala perkara opening live streaming hari ini. Siapa yang terberkati? Saya. Pujian ini sudah memberkati jutaan orang yang putus asa, yang sakit. Mereka mendapat kekuatan, pengharapan, dan kesembuhan. Dan hari ini kesembuhan yang sama, harapan yang dari Tuhan Yesus juga akan hadir dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Segala perkara kita menang dalam Yesus. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Setia banget. Amin. Ketik setia banget, setia banget. Siapakah Dia yang setia banget?
Tuhan Yesus. Amin. Damai di hati. Penolong yang selalu setia, yes, memenuhi keperluanmu. Amin, amin. Tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah Yesus kecewakan loh ya. Tuhan Yesus tak mungkin gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia banget. Yuk kita bagikan live ini. Yuk di TikTok tap-tap layarnya. Di Facebook juga bisa tap-tap layar. Di YouTube juga tap-tap layar. Sambil share, bagikan biar seluruh dunia merasakan Tuhan Yesus setia. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Saya mau melihat Bapak Ibu sekalian, semuanya share pelayanan ini, bagikan kabar baik ini, tap-tap layarnya, dan saya percaya hari ini pelayanan ini luar biasa diberkati Tuhan, karena Tuhan hadir dan bertahta di atas puji-pujian. Siapkan hati, pujian segala perkara, peserahkan, bawakan sekali lagi, dan setiap kita akan siap untuk ditaburi firman Tuhan sambil memuji Tuhan. Tap-tap layar, share, bagikan kabar baik ini, Injil untuk semua orang. Amin. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, penolong dan sahabat, selalu percaya Tuhan Yesus setia. Makasih semuanya yang sudah tap-tap layar, yang sudah membagikan, yang subscribe. Terima kasih buat support dan dukungannya ya. Bless you. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanmu. Tak pernah Dia mengecewakan. Cayo Ciara, Tuhan Yesus tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh Tuhan
Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus, kami angkat tangan kami Tuhan. Kami akui Engkaulah yang setia dalam hidup kami sampai selama-lamanya. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Dalam Yesus, amin. Oh Tuhan Yesus, penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Yesus setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Glory to God, Soli Deo Gloria, haleluya. Halo semuanya, Pastor menyapa yang sudah bergabung. Ada Cece Cindy Wijaya yang terkasih. Ya, ada Mas Naria Purba yang di Facebook, ada Mari Wong yang di YouTube, dan begitu banyak orang yang sudah hadir di setiap platform ini. Ada ribuan orang. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, senang sekali saudara-saudara bisa hadir lewat live streaming, video, menonton ini, mendengarkan firman Tuhan. Dan sebentar Pastor juga akan mendoakan Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan, puji Tuhan, Tuhan ada, Tuhan hadir, kasih-Nya nyata, kuasanya betul-betul kita bisa merasakannya. Dan sekarang ini bukalah hati Bapak Ibu terkasih, karena hamba Tuhan akan membacakan, membagikan, men-sharingkan surat cinta Tuhan kepada manusia di dalam kitab suci, di Time for Bible. Senang ya akan menikmati santapan firman Tuhan Yesus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali kalau melihat banyak orang yang terberkati, banyak orang yang tadinya susah, sedih, sakit, ya, 3S diberkati Tuhan. 3S-nya berubah menjadi senang, sukacita, selamat, dan bonusnya sehat. Hore! Marilah Bapak Ibu sekalian, saya akan membukakan satu perikop kitab Mazmur hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 39, ya, mulai ayat 1 sampai dengan ayat 14, ya. Selamat mendengarkan. Di sini perikopnya tertulis dengan satu judul, doa minta tolong.
Pelayanan ini hadir setiap pagi selama Pastor Andy masih hidup, hadir mengajak ratusan ribu jutaan orang setiap hari untuk memuji kebesaran Tuhan, untuk menerimanya sebagai Kristus secara pribadi dalam hidup kita. Dan boleh kita mohonkan doa-doa lewat bantuan doa setiap orang percaya. Kita merasakan, kita melihat, kita menikmati janji-janji di firman Tuhan itu tergenapi dalam doa-doa permohonan minta tolong kita. Siapa di antara saudara yang menyaksikan ini yang sudah ditolong Tuhan? Saya puji Tuhan, jadilah saksi Tuhan, saksi Kristus, saksi Yesus. Jadilah gereja yang hidup mewartakan keselamatan. Dan sekarang Pastor akan bacakan satu perikop dengan judul doa minta tolong. Bagi saudara-saudara yang hadir hari ini pertama kali, selamat datang, selamat bergabung. Saudara silakan tap-tap layar, silakan subscribe, dan silakan dengarkan firman Tuhan. Nanti sebentar saudara bisa siapkan juga hati untuk kita doakan, doa syukur. Dan kalau saudara punya sakit dan mau ikut didoakan air minumnya, supaya air minum itu diberkati menjadi healing water. Sekarang saudara juga bisa siapkan air minum masing-masing. Untuk sebentar setelah ini hamba Tuhan akan mohonkan berkat untuk air minum kita diberkati menjadi healing water. Wow, ramai banget yang menulis saya ditolong Tuhan. Saya ditolong Tuhan, puji Tuhan. Kita akan dengarkan firman Tuhan, doa minta tolong yang terambil pembacaan kitab suci dari kitab Mazmur 39. Pastor baca mulai ayat yang pertama sampai selesai perikop ini, ya. Selamat mendengarkan Bapak Ibu terkasih. Untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun Mazmur Daud. Jadi kitab Mazmur ini salah satu dari 4 kitab syair, ya. Ada Mazmur ini sendiri, ada Amsal, ada Pengkhotbah, ada Kidung Agung. Jadi Mazmur ini salah satu dari 4 kitab syair. Namanya aja kitab syair. Sering kali temukan di ayat-ayat suci ini kata-kata syair, gitu ya. Mazmur, pujian, ungkapan, kiasan. Bahkan kalau saudara melihat di kitab Kidung Agung, bahkan itu ada kata-kata mesra, romantis, cumbu-cumbuan, begitu kira-kira. Ya, bagian daripada kitab syair. Ayat 2. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa terhadap lidahku. Lidah ini bisa menjadi pintu dosa, dijaga ya. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang. Selama orang fasik masih ada di depanku, aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan,
beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Nah, sebentar kita akan lihat satu tambahan referensi dari ayat ini. Ini kebenaran bahwa umurmu, saudara, orang yang percaya Yesus itu kekal. Yes. Ini sesuatu yang baru barangkali. Saudara bisa ketik, umurku kekal. Yes. Umurku kekal. Tuhan kasih tahu di ayat ini bahwa yang tertulis firman Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku. Ya, ini Mazmur dari Daud. Tanya, beritahukan ajalku dan apa batas umurku. Saya beritahu sekarang, sebentar kita buka ayatnya. Umurku kekal. Saudara bisa ketik rame-rame, ucapkan, umurku kekal, umurku kekal, umurku kekal. Apakah ini perkataan Andi Simon? No. Ini adalah perkataan Yesus. Sebentar kita akan lihat ya. Saya selesaikan pembacaan di nats ini. Ayat 6. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ya, ini memang yang umum yang kita tahu. Yang kita tahu umum, manusia hidup itu sia-sia. Semua menjadi sia-sia tanpa Kristus. Apa yang berharga hari ini, nanti one day akan menjadi tidak berharga lagi, yang fana. Dan juga kita tahu secara umum, ya, pengetahuan umum bahwa manusia itu memang ya umurnya hanya sementara, katakanlah 70-80 tahun di hari-hari ini. Tapi kebenaran yang saudara terima hari ini bahwa umurku kekal. Ketik rame-rame, umurku kekal, umurku kekal, umurku kekal. Amin. Ditegaskan lagi, kita baca ayat 7. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi siapa yang merauhnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nantikan ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku. Sebab Engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Selah itu artinya tidak usah dibaca, tapi renungkan. Selah itu diam diri, merenungkan. Ya, dengarkanlah doaku ya Tuhan,
dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku, sebab aku menumpang padamu. Aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi. Kita sudah membaca 14 ayat doa minta tolong. Kiranya bacaan ini menjadi berkat bagi saudara-saudara saat dalam kesesakan, saat butuh pertolongan. Ayat kitab Mazmur 39 ini menjadi permohonan doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan berbelas kasih menolong kita di dunia yang fana ini. Amin. Nah, sekarang Pastor akan kasih satu perkataan Tuhan Yesus bahwa umurmu dan umurku adalah kekal. Dan ini mungkin tidak ditahu oleh orang-orang yang belum percaya Yesus. Atau mungkin sebagian yang percaya Tuhan Yesus tapi lupa bahwa umur kita ini kekal. Itulah sebabnya kalau kita tahu umur kita kekal, kita tidak akan takut dengan kematian. Karena kematian bagi orang yang percaya Yesus itu hanya pindah rumah, ketik rame-rame, pindah rumah, pindah rumah, pindah rumah. Itulah sebabnya karena kebenaran ini saya hidupin dan saya bagikan, saya sharingkan. Setiap orang-orang yang Pastor kenal atau misalnya berkesempatan kami melayat atau kami kirimkan bunga ucapan, biasanya yang normalnya, pengetahuan umumnya, yang biasa wajar-wajarnya, kalau kirim bunga orang meninggal itu biasanya bunga duka cita, atau tulisannya turut berduka cita. Maka karena saya hamba kebenaran, firman kebenaran dari Tuhan Yesus, saya sampaikan selalu, termasuk kemarin kami kirimkan bunga. Ada satu ibunda dari satu orang ibu ya yang pernah kami juga doakan waktu di Grahis Balikpapan. Sekarang anaknya sehat, ibunya entahlah saya pernah ketemu atau tidak, tapi diinfokan bahwa ibunda terkasih itu berpulang ya, dan disemayamkan di Yayasan Pintu Mas Balikpapan. Kalau saudara-saudara yang pertama kali lihat ini engkau kaget, tapi yang sudah sering tahu, yang mengirim bunga-bunga bukan ucapan berduka cita, melainkan ucapan selamat. Nah, ini kan aneh. Orang kok dalam suasana ditinggalkan, biasanya kan umumnya turut berduka cita. Kok malah ini satu orang pastor ini gak jelas banget ini, ngeyel banget ini, malah dia mengirimkan bunga ucapan selamat. Memang kebenaran itu memang tidak di jalur logika, tidak di jalur normal.
Saya percaya berkat Tuhan mengalahkan gaji. Saya percaya hikmat manusia mengalahkan orang pintar dan orang beruntung. Ya, katakanlah seperti ini. Ya, ini saya kirimkan bunga dengan doa dan harapan mereka yang lihat ini bukan sedih, jangan juga marah, ya, tetapi mereka mendapatkan sebuah penghiburan, kebenaran, dan bersukacita. Secara manusia sedih karena ditinggal ibunda terkasih, tetapi secara kebenaran bahwa sebetulnya kematian bagi orang yang percaya, tentu saya kirim ini, bunga ucapan ini bagi orang Kristen, bagi orang percaya. Karena orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus ada jaminan. Ya, saya tidak berani kirim ini ucapan kalau bukan orang Kristen dan bukan orang percaya pada Tuhan Yesus. Karena yang saya tahu yang memberikan jaminan kepastian keselamatan, pertolongan tepat pada waktunya, hanya Tuhan Yesus. Alkitab mengatakan itu dan saya percaya firman Tuhan. Maka saya kirimkan ucapan ini. Mungkin kalau dijejer-jejer ucapan ini tidak banyak, yang lebih umum turut berduka cita. Saya kirimkan, izin saya kasih fokus di YouTube dulu. Selamat berpulang. Kelihatan ya? Ya. Selamat berpulang. Selamat berpulang. Saya kasih fokus sekarang di Facebook. Saya kasih fokus di TikTok. Selamat berpulang. Kalau kita sudah mengerti bahwa umurmu kekal, maka sebenarnya ini yang kita memang perlu gumuli, perjuangkan, perkarakan. Setiap orang Kristen tidak lagi takut menghadapi kematian. Karena kematian bukanlah akhir segala-galanya. Kematian orang Kristen bukanlah masuk penghukuman. Kematian orang percaya dalam Yesus tidak ditempatkan di api neraka, tetapi pindah rumah dari kemah sementara kepada rumah permanen. Maka saya kirimkan ucapan selamat berpulang ke sorga. Yeay, jelas banget. Tuhan berkata, Bapa kami yang di sorga. Amin. Saya dan saudara anak Tuhan Yesus, milik Tuhan Yesus, kepunyaan Tuhan Yesus, ahli waris kerajaan sorga. Berarti nanti waktu kita pindah rumah dari dunia yang fana, kemah sementara, kepada rumah yang abadi, rumah permanen, itu kita pulang alamatnya jelas, tidak pakai mudah-mudahan, tetapi alamatnya jelas. Tuhan Yesus berkata, kalau kau berdoa, ingatlah doa ini. Bapa kami yang di sorga. Tuhan gak berkata,
Bapa kami yang entah berantah di mana. No, Tuhan kasih tahu kepada kita semuanya. Berdoalah seperti ini. Bapa kami di sorga. Kalau saudara memanggil Tuhan adalah Bapa, berarti kita adalah anak. Ini bukan lebay, bukan hiperbola, tapi Alkitab yang berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 1 dan seterusnya. Kamu adalah anak, maka engkau bisa memanggil dia Bapa. Maka satu pujian yang sangat memberkati, refnya berkata begini, Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Karena kita anak, kita dilayakkan. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Karena kita adalah anak, maka kita juga akan mewujudkan teladan ataupun sama sifat-sifat dengan Bapa di sorga. Doa Bapa kami saudara bisa melihat di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 antara ayat 9 sampai 14-15. Jadi umurku dan umurmu kekal. Umur orang Kristen, umur orang percaya adalah kekal. Kalaupun meninggalnya orang Kristen itu adalah pindah rumah. Pindah rumah dari rumah sementara, rumah kontrak. Dikatakan kitab suci hanya kemah sementara kepada keabadian. Jadi umurmu dan umurku kekal. Saya berdoa firman Tuhan yang saudara baca dan sharing ini menguatkan Bapak Ibu sekalian. Umurku kekal, abadi di surga. Amin. Makasih Cece Cingsiu, komentarnya keren banget. Umurku kekal, abadi di surga. Yes, di dunia tidak ada yang abadi, Bapak Ibu sekalian. Di dunia nggak ada yang abadi. Yesus berkata, engkau akan hidup sampai selama-lamanya. Di manakah perkataan Yesus itu? Kita buka satu ayat lagi ya, lalu kita berdoa setelah ini. Injil Yohanes pasal 11. Kita melihat perkataan Tuhan Yesus. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ada tertulis. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Yes. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia meninggal.
walaupun ia sudah mati, tubuh fana sementara, walaupun jantungnya sudah berhenti berdetak. Tetapi bagi orang yang percaya, hanya bagi orang yang percaya kepada Yesus, ya, karena ini firman Yesus. Maka saya mengajak saudara massal rame-rame, terimalah Tuhan Yesus Kristus saat ini. Akuilah di mulutmu, terimalah dalam hatimu. Waktu engkau akui di mulutmu Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku, engkau dibenarkan. Waktu engkau menerimanya di dalam hatimu sebagai Tuhan satu-satu di hidupmu, penyelamatmu, engkau dibenarkan, engkau diselamatkan. Apa yang Tuhan katakan ayat 26? Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Alias apa? Akan hidup selama-lamanya. Apa itu hidup selama-lamanya? Kekal. Berarti batas umurmu dan batas umurku adalah tanpa batas. Kekal is eternity. Kekal itu selamanya. Hidup di dunia adalah ladang bakti untuk kita menjadi terang. Yesus berkata, kamu adalah terang. Hidup di dunia untuk kita menjadi berkat. Yesus berkata, kamu adalah garam, memberi rasa nikmat. Jadi berkat itu, saudara, memberikan rasa nikmat bagi orang lain. Orang susah, tolonglah. Tolong tidak harus selalu bicara uang, tapi dengan tanganmu, dengan perhatianmu, dengan doamu. Bapak Ibu sekalian, bantu Pastor Andy, doakan juga saya supaya saya tetap setia dengan sifat-sifat Tuhan dalam hidupku sebagai hamba Tuhan yang melayani sampai Tuhan Yesus panggil saya. Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu, kebetulan saya pakai baju putih-putih, kiranya Tuhan Yesus tolong saya terus persembahkan hati saya, dan juga mohon dukun doa supaya sampai Tuhan Yesus panggil saya, bukan hanya baju putih yang dijaga, tetapi biarlah saya menjaga hatiku juga tetap polos, tetap kudus, tetap suci, tetap menjaga perkenangan Tuhan di dalam hidupku. Dan saya berdoa juga, Bapak Ibu sekalian, hatimu tetap engkau jaga sampai Tuhan jemput Bapak Ibu sekalian, dan nanti sorga adalah tempat kita hidup sampai selama-lamanya. Saya berdoa sekali lagi bagi saudara-saudara yang dalam kesesakan, dalam pergumulan saat ini. Saudara, berkat Tuhan, firman Tuhan hadir menguatkan, dan pertolongan Tuhan datang dalam kehidupan kita semua. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik banget, terima kasih buat sabda firman-Mu. Apa yang kami baca, kami renungkan, dan apa yang kami dengar sharing, semua ini menguatkan kami tentang sorga, tentang hidup yang kekal. Semua cerita tentang Yesus Kristus yang penuh kasih, yang baik, yang mengampuni, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan kami. Kami buka hati kami khususnya bagi Bapak Ibu sekalian, jiwa-jiwa yang hadir, yang menyaksikan ini, yang
belum pernah secara pribadi menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya, namun engkau merindukan pertolongannya, pertama-tama bukalah hatimu dan ucapkan kalimat ini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya terima Engkau sebagai Tuhan Yesus, satu-satunya di dalam hidupku. Amin. Amin. Maka hari ini saudara-saudara dan saya menjadi milik Yesus. Milik saya saja saya jaga. Demikian pun pengertian ini, kalau saudara tahu hidupmu dalam Yesus, engkau terima dia sebagai Kristus, sebagai penebus, sebagai Tuhan satu dalam hidupmu satu-satunya. Hidup kita milik Kristus, milikmu saja, milikku saja, kita saling jaga. Milik Kristus, Kristuslah yang menjaga kita. Tubuh Bapak Ibu yang sedang sakit saat ini, kesembuhan terjadi. Kesembuhan terjadi sekarang ini. Tubuhmu pulih. Tubuhmu sembuh sekarang. Kelenjar tiroid secara ajaib itu hilang. Saat ini tubuhmu disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang menerima kesembuhan, bukalah dua tanganmu. Berterima kasihlah kepada Tuhan Yesus yang pertama-tama atas keselamatan yang kita terima. Yang kedua, atas kesembuhan yang terjadi di dalam hidup Bapak Ibu terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus atas keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas kesembuhan yang kami terima saat ini. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya layak bagi Engkau, satu-satunya Tuhan dalam hidup kami. Yesus Kristus, jaminan kekal kami, jawaban doa kami, penyembuh, penolong yang ajaib. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati setiap Bapak Ibu sekalian. Siapa nih yang merasa terberkati dengan firman Tuhan yang kita baru baca tadi? Saya puji Tuhan. Tuhan tahu hidup kita dan Tuhan selalu peduli apa yang menjadi Bapak Ibu sekalian. Dan siapkan air minummu. Kita akan mohonkan berkat untuk air minum. Pastor pujikan pujian Surya Pasti Bersinar. Dan saya percaya like, tap di TikTok, YouTube, Facebook akan terus mengajak orang-orang untuk menjadi pendengar kabar baik dan ikut berdoa bersama-sama. Saat melintas langit yang biru, saat kau lewati
lembah yang kelam. Ingat, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Yesus setia dan tidak pernah tinggalkan saya dan Anda sekalian yang datang minta tolong kepadanya. Tuhan Yesus tolong dan memberkati saat melintas langit yang biru, saat kau lewati lembah yang kelam. Ingat, tetap tersenyum. Hore, tetap ibadah pasti. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Haleluya. Yesus Tuhan yang setia. Yesus tidak pernah tinggalkan kita. Siapa yang percaya? Saya. We love you Lord Jesus. Yesus untuk setiap orang. Haleluya. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Amin. Yesus setia, Yesus ada, Yesus hadir, tak tinggalkan kita. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mohonkan berkat untuk air yang akan kita minum. Yes, terima kasih. Terharu banget, begitu banyak komentar yang menyaksikan keajaiban kesembuhan saat ini. Terima kasih Tuhan, saya sembuh. Terima kasih Tuhan, nyata Engkau tidak tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir dan
sudah memulihkan kami. Engkaulah Yesus Kristus, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah kekasih jiwa kami. Amin, amin, amin. Kita akan mohonkan berkat untuk air yang akan kita minum. Air yang akan saudara minum, air di tangan Bapak Ibu sekalian adalah air yang diberkati. Bapak Ibu sekalian, saya mohonkan berkat dari Bapakku di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, air ini menjadi berkat buat tubuh kami saat diminum. Bagi Bapak Ibu yang juga memegang minyak, saya mohonkan berkat untuk setiap minyak di tangan Bapak Ibu terkasih. Minyak yang sudah diberkati saat ini dalam nama Yesus, Bapak Ibu silakan oleskan ke orang sakit dengan ucapkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Sesuai dengan firman Tuhan yang tercatat di surat Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Kalau ada orang sakit yang dioleskan dengan minyak dalam nama Tuhan Yesus, orang sakit itu disembuhkan. Kalau dia sedang terbaring di ranjang, dia akan dibangunkan. Dan kalau dia berdosa, dosanya akan diampuni. Firman Tuhan tentang air berkat itu tercatat di dalam Keluaran 23 ayat 25. Barang siapa yang beribadah kepada Tuhan, air minumnya diberkati. Dan sekarang kita sudah doakan air minum yang akan kita minum ini sudah diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dan jadi berkat serta jadi kesaksian bagi orang-orang sakit. Ketika mereka terima kesembuhan ilahi, beritahu kepada mereka, Yesus Kristus dari Nazaret, dialah yang menyembuhkan kita semuanya. Amin. Minumlah dan pasti jadi berkat buat kita semuanya. Aus. Puji Tuhan. Amin. Setiap orang akan mengalami sensasi yang berbeda. Yang umum, minum, ausnya hilang. Tapi ada sensasi-sensasi yang saya pribadi alami atau saudara yang mengalami, seperti misalnya tiba-tiba airnya itu menjadi hangat kah, atau dalam momen yang lain tiba-tiba menjadi segar dingin banget, atau momen dimana waktu engkau minum tiba-tiba tubuhmu seperti merinding, seperti tiba-tiba langsung enteng, dan sebagainya, apapun itu. Saya percaya apa yang Tuhan berkati semuanya menjadi baik. Amin. Puji Tuhan, pelayanan hari ini kita sudah ada di saatnya untuk
mohonkan doa berkat saudara masuk di hari yang baru. Bapak Ibu sekalian, habis doa berkat ini, saudara yang mau kerja, kerjalah. Yang mau tugas, kuliah, sekolah, aktivitas silakan. Yang mau melayani, gaspol, lanjut ya. Nanti setelah doa berkat, setelahnya pastor akan selesaikan tugas saya, yaitu membacakan kesaksian-kesaksian di time for testimony. Ya, setelah itu baru pastor juga akan close ya live hari ini. Puji Tuhan, terima kasih penontonnya hari ini ya, terberkati. Di YouTube hampir 10.000 orang yang sedang nonton. Halo. Di Facebook juga hampir 10.000 orang nonton. Yeay. Di TikTok yang nonton ini ada hampir 5.000 pasang mata yang nonton. Yeay. Berarti saya senang sekali, hampir setiap hari yang hadir di live ya pelayanan online ini sekitar 25.000 penonton setiap pagi yang ditonton, penonton harian sampai ratusan ribu hingga jutaan. Wow, dari tempat yang sederhana ini setiap hari disaksikan ratusan ribu hingga jutaan jiwa. Wah, yang diselamatkan, yang disembuhkan, yang mendapatkan anugerah pengampunan dari Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kepercayaanmu. Pelayanan ini setiap hari bisa menjangkau ratusan ribu, jutaan jiwa-jiwa diselamatkan, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Saya melihat banyak sekali keluarga yang dipulihkan, banyak sekali orang sakit yang disembuhkan, banyak banget berbondong-bondong orang yang kehilangan arah, mereka dipulihkan, orang-orang berdosa mereka diampuni dan diberikan hidup yang baru. Puji Tuhan. Kalau saudara merasa terberkati dan juga mau ambil bagian, silakan saudara share saja link tautan ini, maka saudara udah sama-sama kita BBT, yaitu apa? Bagi-bagi tugas. Pastor juga selalu belajar dan mengajak saudara BBB itu alias B3, B2 daging babi, B3, BBB itu dua artinya. Saya biasa lakukan bagi-bagi beras, saudara pun bisa lakukan ya, bagi-bagi berkat. Hore, karena bahagia, nikmat banget kalau saudara-saudara bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Maka saya selalu katakan bahwa hadirnya gereja itu bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai rekan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, untuk menyelesaikan tugas-tugas ilahi yang Tuhan berikan kepada mereka semuanya. Baik Bapak Ibu sekalian, tadi sedikit tambahan sharing dari Pastor Andy tentang pelayanan ada. Angkatlah dua tangan Bapak Ibu terkasih. Puji Tuhan. Wah, langsung direspon. Pastor, mulai hari ini saya rindu jadi berkat buat orang lain. Keren banget. Saudara-saudara, hidup orang Kristen itu hidup yang jadi berkat. Jangan pelit. Andi, jangan pelit. Tiap hari kamu harus jadi berkat karena kamu diberkati Tuhan. Amin. Anda pun jangan pelit. Tiap hari saudara harus jadi berkat. Paling tidak kasih makan orang lain, kasih berkat kepada orang yang membutuhkan,
kasih pengampunan bagi orang yang meminta maaf kepadamu. Jangan pelit. Amin. Ya. Ketika rame-rame, jangan pelit. Kalau gitu Pastor, kapan doa berkatnya? Ya udah sekarang, angkat dua tangan Bapak Ibu sekalian. Dengan tangan yang terangkat, kami mohonkan berkat daripadamu ya Tuhan. Berkat-Mu atas kami sepanjang hari ini. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu terkasih, jiwa-jiwa yang berharga, tamu-tamu yang hadir di live ataupun di video ini, masuklah engkau di hari yang baru dan terimalah berkat dari Bapakku di surga untuk hidupmu, untuk kesehatanmu, untuk keluargamu, untuk studimu, untuk pelayananmu, untuk lumbung-lumbungmu. Bapak Ibu sekalian, semua kita ada dalam pemeliharaan Tuhan Yesus Kristus yang sempurna. Berkat ini terima dalam perlindungan dan proteksinya. Keluarga kita semuanya dalam Yesus diselamatkan. Segala perkara dapat kita tangguh dalam Yesus. Diberkati kandungan istrimu. Tidak ada di antara saudara keturunan yang cacat. Dan tidak ada di antara Bapak Ibu yang angkat tangan sekarang ini yang berkekurangan. Karena saudara dan saya adalah anak Tuhan, anak Bapa, milik Kristus. Kita semua aman, kita semua ada dalam pemeliharaannya. Sekalipun dalam keadaan sulit, engkau tidak ditinggalkan. Dalam keadaan mungkin pas-pasan, selalu ada berkat Tuhan. Terimalah penyediaannya, terimalah berkatnya, terimalah anugerahnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimateraikan semua ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Amin artinya aku percaya, aku terima. Amin. The stars sing gold. My heart feels shattered. My hands can't hold, but I'll whisper His name in the quiet dark. A spark of hope, faintly glowing mark. Oh Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes, you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. The winds are hollow, the skies are torn. I stand here broken, my soul is worn. But I see the cross where your love poured wide. A well of grace in which I will abide. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Oh, the world may falter, shadows may fall, but you are my anchor, my all in all. Oh, Jesus, my Savior, my King divine. Through the ashes you shine, you shine. You bore my sorrow, you wore my shame. Crown of mercy, I praise your name. Your hands held the nails, yet you hold me still.
Your love was the cost to fulfill His will. Every tear, every